pagi dan semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Sudah sarapan? Sudah. Oke, sudah sarapan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk sebelum itu, untuk ketua kelasnya yang mana? Oke, untuk ketua kelasnya. Untuk kita membahas, kita mulai materi. Teman-teman, kita mulai materi kita pada pagi hari. Yang kita berdoa, percaya dan keyakinan masing-masing. Mulai. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, kita absen terlebih dahulu ya. Oke, sebelum itu yang pertama Sherly. Hadir. Oke, kedua Putri. Hadir. Yang ketiga Wanda. Ada Bapak. Yang Aska. Hadir Bapak. Oke. Oke, sebelumnya udah pada tahu belum kita akan mempelajari apa pada hari ini? Udah Pak. Apa itu? Ya, coba sebutkan. Kita akan pelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup, gimana memahami keanekaragaman kita. Oke, betul sekali. Kasih tepuk tangan ini kepada. Oke, betul sekali kepada Wanda tadi. Kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup, yaitu memahami keanekaragaman kehidupan. Nah, kenapa penting? Nah, sistem ini adalah yang memungkinkan kita memahami betapa luar biasanya keanekaragaman di bumi kita ini. Nah, terus apa itu klasifikasi makhluk hidup? Ada yang tahu? Boleh? Sekarang. Rombongan makhluk hidup Pak. Oke, nah, jadi klasifikasi makhluk itu adalah untuk memudahkan kita mengelompokkan dalam makhluk hidup. Nah, terus sistem klasifikasi ini ditemukan pertama kali oleh sistem Linnaeus. Nah, itu pada abad 18. Nah, terus nama dari sistem klasifikasi ini ialah ilmu taksonomi. Kemudian, mengapa klasifikasi itu penting? Yaitu untuk mempermudah kita mengomplekskan keanekaragaman hayati, terus menghubungkan ke keakraban, terus ke komunikasi ilmiah, terus untuk pelestarian. Kemudian, perkembangan sistem klasifikasi. Nah, yang pertama itu seperti yang saya sebutkan tadi, itu pertama kali ditemukan oleh Linnaeus. Nah, pada awalnya Linnaeus ini menemukan dua sistem kingdom. Nah, yaitu ada hewan atau animal dan tumbuhan atau plantae. Nah, yang kedua, sistem tiga kingdom itu ditemukan oleh Ernest Haeckel yang ditambahkan dengan Copista. Kemudian ada sistem 4 kingdom yaitu dari Herbert Copeland yang menambahkan Monera. Kemudian ada sistem 5 kingdom terakhir itu ada dari Robert Whittaker. Itu ada Monera, Copista, Fungi, Plantae dan Animalia. Nah, mungkin ini anak-anak bisa lihat itu dari spesies, genus, family, ordo, kelas, filum, dan kingdom. Nah, itu adalah pengelompokan makhluk hidup dari yang paling umum hingga yang paling spesifik. Nah, dari yang paling umum itu dari spesies, genus, filum, ordo, kelas, sampai kingdom. Nah, oke, terus ada contoh dari kingdom Monera. Ada yang tahu contoh dari kingdom Monera? Ya, boleh. Contoh dari kingdom Monera itu ada bakteri Pak. Bakteri, bambus. Oke, benar sekali. Kemudian terus materi selanjutnya itu untuk selanjutnya adalah materi Copista dan Fungi. Nah, ini kalau dari Copista ini adalah organisme yang eukariotik, memiliki membran inti. Kemudian kebanyakan uniseluler. Contohnya itu ada alga, Copista, jamur lendir, dan lainnya. Kemudian ada kingdom fungi. Nah, seperti namanya fungi yaitu jamur. Nah, organismenya berupa eukariotik, bersifat heterotrof dan dinding selnya mengandung kitin. Contohnya itu jamur-jamuran. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada kingdom animalia dan plantae. Nah, itu kalau dari plantae itu adalah organisme multiseluler eukariotik bersifat autotrof atau menghasilkan makanan sendiri.
kemudian ada kingdom animalia, yaitu kingdom dari hewan, yaitu organisme multiseluler eukaryotik bersifat heterotrof atau tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, kemudian bergerak secara aktif. Jadi hewan ini bisa bergerak kemana-mana, tidak seperti kingdom yang lantai. Jadi kalau lantai kan tumbuhan kan tidak bisa bergerak, cuma bisa bergerak sedikit. Nah, jadi kalau untuk hewan ini bisa bergerak bebas leluasa. Selanjutnya ada kesimpulan dari klasifikasi ini adalah untuk fondasi kita adalah pengetahuan, adalah kunci untuk mengenali atau mempelajari keanekaragaman makhluk hidup secara sistematis. Terus dinamika ilmu, sistem klasifikasi terus berkembang seiring dengan penemuan ilmiah. Terus ada pelestarian global. Kemudian mungkin dari anak-anak sendiri ada pertanyaan tentang materi kita pada hari ini. Baiklah, Wanda. Baik Bapak, ini pertanyaan dari Wanda. Bagaimana urutan klasifikasi manusia menurut sistem taksonomi berderet domain hingga spesies? Oke, baiklah. Mungkin untuk pertanyaan Anda itu ada anak-anak yang bisa menyimpulkan atau menjawab? Oke, mungkin belum ada yang bisa jawab. Untuk pertanyaan Wanda kita simpan dan kita akan tugaskan untuk yang tugas hari esok. Nah, mungkin rekan-rekan semua, anak-anak semua, kita akhiri materi pada hari ini. Untuk tugasnya itu ada di pertanyaan Wanda dikumpulkan besok jam 10. Baik, Pak. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi pada hari ini. Kalau cukupkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima